Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 10 ingin presentasi tentang tugas kami dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Perusahaan, Jumlah Kapal Tanpa Motor, dan Luas Budidaya Perikanan terhadap Jumlah Produksi Hasil Perikanan di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2016. Adapun anggota kelompok kami berikut bisa dilihat. Kemudian adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Berbagai macam kekayaan laut Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat, namun hal paling utama dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya adalah sektor perikanan. Dengan wilayah dan hasil laut yang besar, tentu sektor perikanan menjadi perhatian penting karena sektor tersebut mampu untuk menunjang kemajuan perekonomian bangsa. Adapun rumusan masalah, bagaimana pengaruh jumlah perahu tanpa motor terhadap produksi perikanan? Kedua, bagaimana pengaruh jumlah perusahaan budidaya perikanan terhadap produksi perikanan? Ketiga, bagaimana pengaruh luas daerah budidaya perikanan terhadap produksi perikanan? Dan penelitian, berapa besar pengaruh jumlah perahu tanpa motor terhadap produksi perikanan? Kedua, berapa besar pengaruh jumlah perusahaan budidaya perikanan terhadap produksi perikanan tersebut? Tiga, seberapa besar pengaruh luas daerah budidaya perikanan terhadap produksi perikanannya? Landasan teori analisis korelasi. Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Yang dicari yaitu menentukan hipotesis, menentukan alfa, daerah kritis, dan statistik uji. Analisis regresi. Analisis regresi dengan satu peubah prediktor dan satu peubah respon disebut analisis regresi linear sederhana, sedangkan analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu peubah prediktor dengan satu peubah respon disebut analisis regresi linear berganda, yaitu merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan di antara dua atau lebih peubah prediktor X terhadap peubah respon Y. Analisis regresi juga digunakan sebagai peramal sehingga peubah respon Y dapat diramalkan dari peubah prediktor X apabila peubah prediktornya diketahui. Uji signifikasi parameter regresi. Untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Selanjutnya metodologi penelitian, yaitu deskripsi data. Deskripsi data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sumber yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik. Variabel penelitian yang digunakan adalah jumlah produksi perikanan laut yang dijual di TPI Indonesia pada tahun 2005 sampai 2016. Variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis data pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut, yaitu variabel Y merupakan produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Variabel X1 merupakan jumlah perahu tanpa motor di Indonesia. Variabel X2 merupakan total jumlah perusahaan budidaya perikanan di Indonesia, dan variabel X3 merupakan total luas budidaya perikanan di Indonesia. Berikut ini merupakan tabel statistik deskripsi produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Selanjutnya analisis korelasi. Yang pertama merupakan scatter plot X1 terhadap Y, dan yang kedua merupakan scatter plot X2 terhadap Y. Kemudian ada scatter plot X3 terhadap Y. Dan berikutnya merupakan hasil dari tabel korelasi dan tabel evaluasi. Selanjutnya adalah model regresi berganda. Model regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai dari kredit investasi apabila mengalami kenaikan atau penurunan, menggunakan pendekatan matriks untuk mendapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 dengan persamaan linear berganda, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 tambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3. Berikut adalah nilai-nilai dari beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Dan diperoleh hasil model regresi menggunakan bantuan Microsoft Excel, yaitu Y sama dengan
484337,727 dikurang 1,6215 kali X1 ditambah 681,428 kali X2 ditambah 0,093236 dikali X3. Selanjutnya. Berikut adalah tabel ANOVA yang diperoleh dari Microsoft Excel. Dapat diketahui bahwa F hitung dengan nilai sebagai berikut dan nilai F signifikan sebagai berikut, maka dapat ditentukan bahwa F signifikan terhadap alfa yang dapat disimpulkan bahwa kurang adanya pengaruh signifikan antara jumlah perahu X1, jumlah perusahaan budidaya X2, dan total luas daerah budidaya X3 terhadap produksi perikanan laut. Lanjut. Berikut adalah koefisien determinasi. Dari tabel di atas dapat dilihat koefisien determinasi sebesar 10,844%. Berikut adalah tabel Y prediksi. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan statistika deskriptif, uji korelasi dan analisis regresi linear dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tabel statistika deskriptif pada setiap variabel Y, X1, X2, dan X3 yang didapat semakin jauh rentang nilai maksimum dan minimum data akan menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Yang kedua, nilai korelasi antara variabel Y dengan X1, X2, dan X3 dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun kurang kuat karena mendekati nol. Selanjutnya. Yang ketiga, dapat diketahui koefisien determinasi pada variabel X1 dan X2 secara bersamaan hanya mempengaruhi produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Yang keempat, dapat diketahui bahwa F hitung dengan nilai 1,445988824 dan F signifikan sebesar 0,3082903, maka dapat ditentukan F signifikan lebih besar A 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kurang adanya pengaruh signifikan antara X1, X2, dan X3 dengan produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Oke, kurang lebihnya segitu presentasi kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.